Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu baina bil batil. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, kamu memakan di antara kamu dengan batil. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepadanya. Anak-anakku yang ku sayangi, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita semua mendapatkan syafaat kepada beliau di akhir hayat nanti atau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang aku sayangi, kita berjumpa kembali dengan insya Allah dengan kondisi sehat semuanya, tetap semangat. Mari kita mulai pelajarannya dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran fikih berkaitan dengan larangan ghasab. Larangan ghasab. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu saling tolong menolong dan membantu terhadap sesamanya, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Namun agama Islam melarang kita untuk menggunakan atau memanfaatkan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Selain mencuri, ghasab adalah salah satu hal yang dilarang dalam agama Islam. Karena itu kita tidak boleh melakukan ghasab. Untuk memahami tentang larangan ghasab, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kita menggunakan barang orang lain atau teman kita, seperti meminjam pulpen, itu harus ada izin sama pemiliknya. Misalnya kita pinjam sama Levi, maka kita bilang sama Levi, sehingga yang punya bisa memberikan izin. Tanpa izin pemiliknya, itu berarti ghasab, mengambil manfaat dari barang milik orang lain. Itu adalah ghasab. Dan pengertian dari ghasab tersebut adalah, istilah ghasab berasal dari bahasa Arab yang berarti mengambil atau merampas hak milik orang lain secara zalim dan terang-terangan. Pengertian ghasab seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma safinatun fakanat li asahina ya'maluna fi bahri wa aradtu anna ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin
yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, supaya di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu. Ini adalah berkaitan dengan cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, tapi dalam pembahasan ini di sini bukan membahas tentang cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, tapi kita membahas tentang gasab, larangan gasab. Dalam ayat di atas menggunakan istilah gasab untuk menjelaskan kebiasaan penguasa atau perampok yang suka merampas setiap perahu yang kondisinya masih baik, karena gasab adalah menguasai hak milik orang lain secara zalim, menguasai rumah orang lain. Dengan mengusir pemiliknya juga termasuk kategori gasab. Demikian juga menggunakan tempat umum seperti jalan umum untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu tanpa memperdulikan hak masyarakat banyak juga termasuk gasab. Pada praktek sehari-hari, gasab tidak selalu dilakukan dengan kekerasan. Mengambil dan menggunakan barang orang lain tanpa seizin pun dapat merugikan pemiliknya juga termasuk gasab. Biasanya gasab yang terjadi di lingkungan pendidikan adalah gasab pulpen, yaitu menggunakan pulpen tanpa meminta izin ke pemiliknya. Itu sering terjadi karena dianggap sepele, cuma pulpen ini nggak apa-apa, tapi itu adalah perbuatan yang salah. Pulpen, sandal, sepatu, beserta didik menganggap gasab adalah hal yang biasa, lumrah. Nah, itu tadi hal yang sepele, dianggap hal yang lumrah, tidak apa-apa kalau dilakukan, padahal sebenarnya itu adalah perbuatan yang salah. Teman tanpa memohon izin kepada pemiliknya barang, bahkan ada barang yang dibawa pulang baru dikembalikan keesokan harinya. Untuk itu kita harus berhati-hati agar tidak mudah mengambil barang atau hak orang lain tanpa izin meskipun kita membutuhkan, dan mengembalikannya. Bila kita akan menggunakan barang milik orang lain, kita harus mendapatkan izin dari pemilik barang. Tadi itu contohnya, pinjam sandal, pinjam pulpen misalnya. Ini mau ke masjid, langsung aja ada sandal di depan kelas, kita ambil. Nah, itu adalah perbuatan yang salah yang tidak boleh kita lakukan. Ini sering kita lihat ini anak-anakku ketika sebelum ada pandemik COVID-19 ini, itu sering sekali terjadi. Ada ngambil, ada minum di depan langsung diambil diminum, ada makanan yang kemasan diambil langsung dimakan, padahal dan kita tidak meminta izin kepada pemiliknya. Ini adalah hal yang salah. Semoga hal tersebut bisa kita hilangkan, walaupun kelihatan remeh, walaupun kelihatan sepele, tapi agama Islam melarangnya untuk melakukan gasab atau mengambil hak orang lain tanpa minta izin. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah kewajiban mengembalikan barang hasil gasab. Seorang yang telah melakukan gasab kemudian menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan barang yang telah dirampasnya tanpa izin.
Jika terjadi kerusakan atau barang yang digasap hilang, maka baginya wajib mengganti sesuai dengan nilai barang yang rusak atau hilang tersebut. Apabila barang yang pemilik barang berhak untuk menuntut pengembalian barang yang telah diambil sesuai dengan aslinya. Apabila orang yang telah melakukan gasap menolak untuk mengembalikan harta hasil gasap, maka kita dapat meminta bantuan kepada petugas penegak hukum. Nah, ini yang tadi hal yang sepele bisa sampai hal yang sangat serius. Nah, karena apa? Orang yang bila barang yang diambil tanpa seizin kemudian pemiliknya tidak terima, ini bisa sampai ke penegak hukum. Nah, itulah kehebatan agama Islam dalam mengatur pola hidup manusia, dalam mengarahkan manusia supaya berbuat baik kepada sesamanya. Nah, misalnya mungkin juga gitu, ngambil apa lagi itu ya, minta kertas, cuma 1 lembar ini. Nah, kita mengambil 1 kertas 1 lembar tanpa ada izin, itu juga sama juga hal yang tidak boleh. Nah, itu harus kita pahami, harus kita ingat-ingat. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kesimpulannya adalah Islam sangat luar biasa dalam mengatur, dalam memberikan undang-undang, sampai sekecil pun itu diatur oleh agama. Itu larang sampai meminjam kertas, hal yang remeh atau hal yang lumrah itu diatur dalam agama Islam. Seperti tadi yang dijelaskan di atas, minjem kertas, minjem pulpen itu kan biasa kan, tapi harus meminta izin. Pemilik berhak untuk menolaknya, dan pemilik juga berhak menolak ataupun memberikan pinjaman. Itu pemiliknya berhak. Nah, yang kedua, bila pemiliknya tidak rela dipinjam, kemudian dia mengadukan ke hal berwajib, maka yang pemiliknya itu juga mempunyai berhak untuk melakukannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang sekecil itu Islam melarang karena apa? Merugikan orang lain. Nah, ini mungkin ketinggalan contoh hal yang mungkin kita tidak sadari. Ketika kita jalan di suatu tempat, kemudian kita mau berteduh, walaupun berteduh itu kalau misalkan di situ ada orang, maka kita bilang, maaf, mohon izin untuk berteduh sebentar. Nah, itu biasanya orang tidak melakukannya. Nah, ini adalah termasuk perbuatan gasap, mengambil manfaat barang milik orang lain. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Oh ya, ada tugas untuk mendiskusikan kenapa Islam melarang untuk melakukan gasap, melarang perbuatan gasap. Gasap itu Islam melarangnya. Mengapa? Mungkin itu yang
harus dikumpulkan nanti untuk anak-anakku. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan kesehatan, melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kesalahan itu datangnya dari pribadi Pak Anam yang lemah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.